Jepang membangun sepak bolanya, mereka belajar sudah sejak lama, dia punya jejaknya juga sudah lama, terus berkembang sampai saat ini. Lalu bagaimana dengan liga kita? Sepak bola tidak pernah berhenti. Sepak bola selalu berubah, dinamis. Tahun 79 kita sudah punya Galatama. Waktu itu Jepang studi banding, belajar ke Indonesia tentang Galatama. Tapi kita lihat mana yang lebih dinamis, mana yang lebih berubah. Pastikan tetap di Gocek Bung Toe. Oke, tahun 79 Indonesia punya Galatama, liga sepak bola utama. Jadi waktu itu Jepang yang belum punya liga profesional datang belajar, konon katanya belajar. Tapi perlu diketahui bahwa Jepang nggak sehijau itu sebetulnya. Bahwa dia meninjau studi banding Galatama, iya. Tapi Jepang, sepak bola Jepang nggak sehijau itu. Saya mau cerita bahwa jejak Jepang dalam sepak bola internasional sebetulnya sudah jauh sebelum tahun waktu datang lihat Galatama. Tahun 63, Jepang itu sengaja datang ke Duisburg, Jerman Barat ketika itu, untuk belajar tentang tim nasional Jerman Barat. Setelah mereka juara tahun 54 di Piala Dunia Swiss. Jadi Jepang belajar tahun 63, setahun sebelum Olimpiade Tokyo 64. Selain belajar tim nasional Jerman, kesuksesannya, rahasia-rahasianya, mereka juga belajar tentang fondasi untuk menyelenggarakan Liga Nasional atau waktu itu Bundesliga buat Jerman. Itu tahun 63. Tahun 68 Jerman Olimpiade 68 itu medali perunggu. Lalu bergeser ke tahun 70-an. Tahun 77 ada pesepak bola Jepang pertama, yang artinya pesepak bola Asia pertama yang berkarir di Eropa atau main di Eropa. Namanya Yasuhiko Okadero. Dia main tahun 77 di Cologne, FC Cologne. Cukup lama dia main di Jerman, di Bundesliga sampai tahun 86. Dia main di Cologne, di Hertha, di Werder Bremen. Total penampilannya 259. Dia jadi pemain Jepang pertama atau pemain Asia pertama yang mencetak gol di European Cup atau Piala Champion waktu itu. Tahun 79 dia mencetak gol ke gawang Nottingham Forest. Tahun 79 European Cup atau Piala Champion semifinal. Nah sekarang dia adalah presiden klub dari Yokohama FC, J-League 2. Itu tahun 79. Di tahun yang sama 79 Jepang juga jadi tuan rumah Piala Dunia Junior. Maradona waktu itu yang main di Tokyo, Jepang. Dan timnas Indonesia juga sempat main. Waktu itu generasi Bambang Nurdiansyah, Gundari Karya, Indonesia ikut waktu itu. Jadi Jepang jejaknya sudah cukup lama, cukup kuat. Juga ada Piala Interkontinental. Juga tuan rumahnya Jepang, hostnya Jepang, venue-nya. Nah, 79 waktu itu Galatama, Jepang datang juga belajar. Lalu kemudian tahun 93 Jepang baru menggelar liga profesionalnya, namanya J-League. Jadi seumuran lah sama Liga Indonesia yang kemudian digelar tahun 94. Gabungan kombinasi dari Galatama waktu itu bubar dan perserikatan menjadi Liga Indonesia itu tahun 94. Tapi lihat bagaimana Jepang, bagaimana sepak bola itu dinamis dan Jepang melakukannya. 98 Jepang masuk Piala Dunia untuk pertama kalinya di Perancis. Dan sejak 98 Jepang nggak pernah berhenti, terus lolos ke putaran final Piala Dunia sampai yang terakhir kemarin 2018 di Rusia. Artinya Jepang salah satu macan Asia. Jadi dengan J-League-nya Jepang membangun sepak bolanya. Mereka belajar sudah sejak lama, dia punya jejaknya juga sudah lama. Lalu kemudian ya pernah belajar ke Galatama, 93 J-League, 94 Liga Indonesia kita digelar, 98 mereka Piala Dunia, terus berkembang sampai saat ini. Lalu bagaimana dengan liga kita? Orang bilang teorinya sepak bola terus berkembang, harus dinamis.
sepertinya liga kita masih urusan dapur. Masih ribut-ribut urusan dapur dan urusan internal. Sementara Jepang dengan J-League-nya saat ini mereka sudah mengekspor pemain. Ada 28 pemain nasional mereka yang bertebaran di klub-klub Eropa. Itulah hakikat dari sepak bola tidak pernah berhenti, sepak bola dinamis, sepak bola selalu berubah. Ingat, sepak bola adalah sekolah kehidupan, school of life. Gocek, Bung Toel.